pemain-pemain ini ada darah kitanya gitu loh. Ada darah kitanya. Dan ini juga pemain yang mohon maaf nih, berinvestasi di dirinya sendiri tanpa. To see you also again. Live will stop tomorrow in Indonesia. Everyone will be watching. Do you have a message for the people in Indonesia? For my message to the people, I think I said it already a lot of times, but ASEAN langsung geger, Timnas Indonesia masih punya kesempatan melenggang ke Piala Dunia 2026. FIFA resmi merilis Timnas Indonesia dan Oman disebut bakal berebut satu tiket terakhir menuju Piala Dunia 2026. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel Garuda Timnas dulu. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa menambah pundi-pundi pahala untuk kalian. Berdasarkan informasi yang beredar, pertandingan antara Indonesia dan Oman dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 November tahun 2025 di Stadion Netral kemungkinan besar di Doha, Qatar. Laga tersebut disebut akan menggunakan format single match alias satu kali pertemuan. Artinya, siapapun yang menangsung melangkah ke Piala Dunia 2026. FIFA disebut ingin menjaga netralitas dan keamanan mengingat tensi politik di kawasan Asia Barat masih cukup tinggi. Menariknya, Federasi Sepak Bola Oman OFA sudah lebih dulu menyiapkan tim mereka. Mereka bahkan dikabarkan sudah memanggil 35 pemain untuk menjalani pemusatan latihan di Muscat sejak awal Oktober. Dan yang lebih mengejutkan lagi, pelatih legendaris Sinteyong dikabarkan akan memimpin langsung laga hidup mati tersebut. Gila, ini benar-benar di luar dugaan. Teman-teman, kabar panas ini pertama kali mencuat lewat video viral Presiden FIFA Gianni Infantino yang beredar luas di media sosial sejak Kamis pagi. Dalam video berdurasi 1 menit 30 detik itu, Infantino tampak menyampaikan pernyataan mengejutkan tentang tambahan satu slot kualifikasi. Bagi negara Asia setelah Iran dinyatakan tidak dapat berpartisipasi di Piala Dunia 2026 karena masalah politik dengan Amerika Serikat. Dalam potongan video itu, Infantino menyebut dua nama negara, Indonesia dan Oman. Setelah Iran tersing Piala Dunia 2026, kami menambahkan satu pertandingan penentuan tambahan. Oman dan Indonesia akan bertanding pada November tahun 2025 dan pemenangnya akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026, ucap Infantino dengan nada serius dalam konferensi pers di Swiss. Langsung saja, video itu membuat geger publik sepak bola dunia, terutama Indonesia. Warganet ramai-ramai membanjiri kolom komentar dengan berbagai reaksi. Ada yang tak percaya, ada juga yang langsung optimis bahwa inilah momen emas tim Garuda untuk mencetak sejarah pertama kali lolos ke Piala Dunia. Sontak saja berita ini menjadi trending di berbagai platform mulai dari X Twitter, Instagram, hingga YouTube. Kata kunci Indonesia versus Oman dan Sinteyong comeback masuk daftar trending nomor 1 di Indonesia dan sempat menembus trending global. Tak lama setelah video itu viral, muncul kabar tak kalah menghebohkan. Beberapa media olahraga di Korea Selatan mengklaim bahwa Sinteyong sudah siap kembali menangani Timnas Indonesia jika benar laga penentuan itu digelar. Bahkan ia dikabarkan sudah berkomunikasi dengan beberapa mantan asistennya dan mempersiapkan rencana latihan darurat. Dalam wawancara eksklusif dengan salah satu media Korea, STY menuturkan, Indonesia selalu punya tempat khusus di hati saya. Jika negara itu memanggil, saya tidak akan menolak. Saya ingin melihat mereka tampil di Piala Dunia. Pernyataan itu sontak membuat publik Indonesia bersorak. Banyak yang menganggap kembalinya Sinteyong akan menjadi semacam reuni takdir antara pelatih dan bangsa yang dulu pernah ia banggakan di kancah Asia. Namun di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir justru memberi tanggapan yang agak menyejukkan. Kita lihat dulu perkembangan situasinya. Saat ini Patrick Kluivert masih terikat kontrak dan fokus menyiapkan tim utama. Tapi untuk laga spesial seperti ini, semua kemungkinan bisa terjadi, ujar Erick dalam konferensi pers di Jakarta. Meski begitu, publik tampaknya sudah tak sabar. Banyak komentar di media sosial mendesak agar PSSI segera mengontrak kembali Sinteyong. Sebagian besar fans menilai hanya ST yang tahu bagaimana cara mengangkat moral dan strategi timnas di laga-laga penuh tekanan seperti ini.
Beberapa tokoh sepak bola Indonesia ikut memberikan komentar. Salah satunya datang dari anggota DPR sekaligus penasihat Semen Padang FC, Andre Rosiade. PSSI jangan gengsi, kita sudah lihat Sinyong punya rekam jejak luar biasa. Kalau demi Merah Putih, seharusnya semua ego diturunkan. Benny Dolo dulu juga pernah balik dan sukses, kenapa Sintayong tidak, tegas Andre. Pendapat senada datang dari mantan pelatih timnas U23 Aji Santoso yang menilai bahwa dalam sepak bola hubungan pelatih dan tim sering seperti cinta lama yang belum tuntas. Kadang butuh waktu untuk sama-sama lebih matang. Kalau ST kembali, saya rasa ia sudah paham betul karakter pemain Indonesia dan bisa langsung tancap gas katanya. Fans pun semakin neri di Twitter. Tagar STY kembali tagar Garuda ke Piala Dunia dengar suara rakyat langsung menggema. Banyak warganet yang bahkan mengedit video STY saat memimpin tim DC Games memadukannya dengan narasi heroik misi terakhir Piala Dunia 2026. Sementara itu, kabar mengenai duel hidup mati Indonesia versus Oman menempatkan PSSI pada posisi yang serba salah. Di satu sisi, Patrick Kluivert baru saja ditunjuk dan dianggap masih dalam masa adaptasi. Di sisi lain, tekanan publik untuk membawa kembali STY makin menguat setiap hari. Sumber internal PSSI yang enggan disebut namanya mengatakan, kalau memang benar laga itu berlangsung, kita butuh sosok yang sudah mengenal tim dengan baik. Tidak ada waktu panjang untuk adaptasi. STY jelas punya keunggulan di situ. Pernyataan itu menandakan bahwa wacana reuni besar bukan lagi isapan jempol belaka. Di berbagai forum supporter, pembahasan soal siapa yang pantas menukangi Kim Garuda jadi topik utama. Ada yang ingin memberi kesempatan bagi pelatih baru, tapi tak sedikit pula yang percaya bahwa hanya STY yang bisa membawa Indonesia menembus batas sejarahnya.